Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah mengalahkan Valkyrie bersayap hitam dan memasuki pertempuran di medan perang kuno, Xiaoyan akhirnya lebih memahami tentang makna dari invasi dan juga mengetahui identitas Jiuying dari Jie. Kemampuan Xiaoyan mengalahkan Valkyrie bersayap hitam hanya dalam waktu 3 tahun telah membuat sosok misterius di puncak gunung sedikit tidak percaya. Pada saat ini di sisi timur 33 alam, seorang lelaki tua kurus dengan wajah yang kusam berdiri di samping tirai cahaya. Sekarang dia tidak percaya bahwa Xiaoyan benar-benar mengalahkan Valkyrie bersayap hitam hanya dalam 3 tahun. Tidak hanya itu, namun dia tidak berhenti bahkan terus menjarah ke kedalaman utara. Reinkarnasi yang muliamu memang memiliki sesuatu, tetapi tidak banyak. Jangan berpikir bahwa dia dapat menantang Valkyrie bersayap ungu hanya karena dia telah mengalahkan Valkyrie bersayap hitam. Keduanya memiliki temperamen yang sangat berbeda. Valkyrie sayap ungu memiliki banyak temperamen dan sedikit mudah tersinggung. Sangat mungkin dia akan menyerahkan nyawanya. Pria tua kurus itu masih keras kepala, bahkan sekarang dia masih tidak terlalu optimis tentang Xiaoyan. Valkyrie bersayap ungu itu pernah menghancurkan ribuan orang dengan kekuatan satu orang dan memiliki keahlian menyerang yang menghancurkan dunia. Dia tidak mungkin mengalahkan lawannya, sama sekali tidak mungkin. Orang tua itu berkata dengan tegas, tatapannya juga memandang Luotian dari waktu ke waktu. Dalam 10 tahun, Valkyrie bersayap ungu juga akan dipenggal olehnya. Setelah beberapa saat, Luotian berkata dengan tenang, meskipun dia polos, dia tampaknya memiliki kepercayaan mutlak pada Xiaoyan seperti sebelumnya. Valkyrie bersayap ungu tidak akan memberinya begitu banyak kesempatan. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia harus menyelamatkan hidupnya. Tidak mungkin memberinya begitu banyak kesempatan untuk belajar seperti Valkyrie bersayap hitam. Pria tua kurus itu berkata dengan dingin, "Aku sangat yakin seperti sebelumnya. Apa yang kamu katakan adalah 1 lawan 10.000. Tetapi kamu juga harus tahu bahwa yang muliaku pernah sendirian mengalahkan seluruh dunia," kata Luotian lagi. Terlihat betapa dia memuja yang mulia di dalam hatinya. Reinkarnasi adalah reinkarnasi. Yang mulia adalah yang mulia. Dia adalah dia. Keduanya tidak dapat dibandingkan. Kecemburuan lelaki tua itu semakin kuat. Tidak peduli bagaimana lelaki tua itu berdebat. Nada tegas Luotian membuat lelaki tua itu memerah karena marah. Pada saat ini, Xiaoyan terus bergerak maju, melewati hujan ungu yang semakin lebat, sehingga penglihatannya menjadi kabur, dan hujan korosif menutupi seluruh ruang. Untungnya, Xiaoyan memiliki selubung api yang kuat dari jantung api. Saat air hujan menyentuh api, itu langsung menguap. Tidak ada gangguan pada kekuatan jiwa di sini, tetapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, Xiaoyan memahami bahwa meskipun tidak ada gangguan pada kekuatan jiwa, bahkan jika dia memiliki kekuatan jiwa alam, itu tidak akan memiliki efek apapun di sini. Setelah Xiaoyan terbang ke depan dengan kecepatan ekstrim selama sekitar setengah hari, tanah di bawahnya sudah lama menghilang, digantikan oleh lautan korosi yang dibentuk oleh air hujan ungu ini, memancarkan bau yang sangat menyengat.
Tanpa target dan tanpa peta, Xiaoyan hanya bisa mencari dan menyapu ke sekeliling tanpa tujuan. Selain suara hujan, hanya ada keheningan. Kemudian, lambat laun sosok Xiaoyan berhenti. Sepertinya hanya ada kesunyian yang tersisa di sini. Dan seharusnya tidak ada yang tersisa. Xiaoyan bergumam dengan sedikit cemberut, menatap hujan ungu di langit yang sepertinya tidak pernah berhenti, lalu menghela nafas. Sisa terakhir dari alam ini sepertinya untuk memperingati masa lalu para dewa yang pernah ada. Waktu akan menghapus semua jejak ini sampai orang terakhir melupakan nama 33 alam, dan itu akan hilang selamanya. Bahkan jika dunia tidak bisa bertahan selamanya, bagaimana keabadian bisa dianggap sebagai abadi? Gumam Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sedang berpikir, tiba-tiba air laut ungu di bawahnya mulai bergerak, dan dalam waktu singkat pusaran besar terbentuk, dan di dalam pusaran itu pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan dia menarik keluar penguasa berat Suan dari belakang dalam sekejap dan mengayunkannya. Tombak panjang menusuk Xiaoyan seketika dengan suara mendesis dari dalam pusaran, dan penguasa berat Suan yang diayunkan Xiaoyan segera membombardir serangan tombak itu. Suara emas dan besi bertabrakan bergema, dan percikan api berterbangan kemana-mana. Penguasa berat Suan membeku. Xiaoyan harus memblokirnya dengan kedua tangannya karena kekuatan yang kuat, dan membuat sosok Xiaoyan mundur ratusan kaki sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Pada saat berikutnya, sesosok muncul keluar dari dalam pusaran samudra ungu. Dengan tangan rampingnya, dia meraih ke depan dan mengambil tombak yang memukul mundur Xiaoyan. Di belakangnya ada sepasang sayap ungu yang menarik perhatian, tetapi tidak seperti Valkyrie bersayap hitam. Dia tidak memiliki mahkota, dan nekstar para dewa terlihat di pelindung bagian dalam dadanya yang menggembung. Sayap ungu. Mata Xiaoyan sedikit memadat, dan ada rasa keganasan yang ekstrim di tubuhnya yang membuat Xiaoyan sedikit mengeringit. Meskipun kekuatannya telah meningkat sekarang, Valkyrie bersayap ungu di depannya memancarkan aura yang masih membuat jantung Xiaoyan berdetak lebih kencang. Rasa krisis yang kuat ini beberapa kali lebih kuat dari Valkyrie bersayap hitam. Selain itu, Xiaoyan bahkan merasakan niat membunuh dari Valkyrie bersayap ungu ini. Ancaman kematian segera menyelimuti Xiaoyan, dan Xiaoyan sedikit mengeringit. Ini bukanlah langkah bijak untuk bertarung langsung saat ini. Lebih aman bertarung setelah melewati gerbang pertempuran yang sebenarnya, pikir Xiaoyan. Sosoknya mundur dengan kecepatan yang tinggi, dan dia berpikir dalam hatinya bahwa metode pertempurannya seharusnya sama dengan Valkyrie bersayap hitam. Kemudian Xiaoyan berlari kencang. Tiba-tiba sayap ungu di belakang sosok di ujung bergerak dan mengejar Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat, yang membuat mata Xiaoyan memadat. Pada kecepatan ini, dia akan menyusulnya dalam 5 napas. Tanpa ragu, Xiaoyan segera menembus sayap Valkyrie dengan kekuatan jiwanya. Sayap emas hitam di belakangnya tiba-tiba terbentang, dan sayap itu bergetar. Kecepatannya langsung meningkat tajam. Setelah penerbangan yang panjang, pada saat ini pengejaran telah sampai ke tempat di mana Xiaoyan dan Valkyrie sayap hitam bertarung sebelumnya. Xiaoyan berbalik, tetapi menemukan bahwa Valkyrie sayap ungu masih mengejarnya. Mengapa dia masih mengejarku? Xiaoyan tersenyum kecut dan terkejut. Sepertinya dia tidak bisa mengikuti rencananya. Jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan bertarung dengannya terlebih dahulu. Saat Xiaoyan berhenti, tombak panjang dari ujung meraung ke arahnya lagi. Setelah penguasa berat Suan tiba-tiba bergetar, sosoknya terlempar ke belakang lagi.
Tetapi dengan sayap Valkyrie, Xiaoyan menstabilkan dirinya setelah sedikit penundaan. Sambil memegang penguasa berat Xuan, sayap di belakangnya mengepak dan matanya berangsur-angsur menjadi tegas saat ini. Sementara itu, Valkyrie bersayap ungu di ujung tidak berbicara. Kulitnya pucat tanpa sedikit pun darah yang sepertinya telah lama kehilangan vitalitasnya. Dan itu terlihat seperti boneka yang hanya tahu tentang membunuh. Dalam hal kecepatan dan serangan, Valkyrie sayap ungu benar-benar berada di depan Xiaoyan. Untungnya sayap hitam Valkyrie mengimbangi kecepatannya. Saat ini Xiaoyan hanya bisa bertarung dengannya. Namun jika dia ingin mengendalikan sayap Valkyrie untuk bertarung, kekuatan jiwa tingkat alam masih terlalu lemah. Dalam hal ini Xiaoyan hanya bisa menggunakan avatar kaisar klan pemakan jiwa dan mengeluarkannya dari pagoda emas. Saat berikutnya, hanya dalam beberapa tarikan nafas, serangan sengit Valkyrie sayap ungu tiba dalam sekejap mata, dan dengan lemparan tombak, serangan sengit itu langsung menyelimuti Xiaoyan, bahkan membuat Xiaoyan tidak punya waktu untuk mengembangkan teknik pembentuk kehidupannya. Sayap Valkyrie di belakang Xiaoyan dan penguasa berat Xuan di tangannya nyaris tidak mampu menghalangi serangan Valkyrie sayap ungu. Kemudian Xiaoyan memanfaatkan kesempatan ini dan dengan paksa melarikan diri. Pada saat ini sayap Valkyrie di belakang Xiaoyan sudah memudar dengan cepat. Xiaoyan segera meluncurkan teknik pembentuk kehidupan ketika tubuhnya ditembak ke belakang dan langsung bergabung dengan avatar kaisar klan pemakan jiwa. Sayap Valkyrie yang memudar di belakangnya dipadatkan kembali didukung oleh kekuatan jiwa yang kuat, dan akhirnya Xiaoyan benar-benar dapat menggunakan sayap Valkyrie. Ini sangat mematikan dan ini seperti tunggul yang keras, gumam Xiaoyan. Setelah pertarungan singkat, Xiaoyan merasakan tekanan kuat yang dibawa oleh serangan Valkyrie sayap ungu. Jika dia ingin berurusan dengan Valkyrie sayap ungu, itu hanya bisa disesuaikan dengan keadaan. Keduanya mengeluarkan suara dentuman sonik, lalu mereka menyerang dengan ganas yang tidak bisa ditangkap sepenuhnya oleh mata telanjang. Sayapnya seperti dua bilah tajam, bertahan dan menyerang pada saat yang sama. Sosok keduanya bergerak dan serangan saling menyelimuti seperti hujan lebat, tergantung siapa yang mengungkapkan kelemahannya terlebih dahulu. Tapi jelas Valkyrie bersayap ungu tidak meninggalkan jejak kelemahan. Di sisi lain, Xiaoyan juga berkonsentrasi penuh. Selama pertarungan singkat ini, Xiaoyan mengandalkan 13 gaya pembunuh dewa sayap hitam yang telah dia pelajari dari pertarungan sebelumnya dengan Valkyrie sayap hitam, dan dia tidak jatuh ke dalam kerugian untuk sementara waktu. Tapi keadaan konfrontasi ini dengan cepat dipatahkan oleh Valkyrie bersayap ungu. Luka mengerikan muncul di bagian perut Xiaoyan. Meskipun dia pulih cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, cedera itu membuat kecepatan Xiaoyan sedikit lamban. Dan di tingkat pertempuran ini, tentu saja itu kerugian yang sangat fatal. Sayap emas hitam di belakang Xiaoyan memblokir serangannya, tetapi sayap ungunya memotong sayap kiri Xiaoyan dalam sekejap, dan pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Dengan sayap kirinya yang terpotong, kecepatan Xiaoyan segera melambat. Jika bukan karena sayap Valkyrie, kecepatan Xiaoyan tidak akan sebanding dengan Valkyrie bersayap ungu. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengerti bahwa meskipun dia memiliki sayap Valkyrie, dia pasti bukan tandingan Valkyrie sayap ungu. Saat ini, Valkyrie sayap ungu masih berupa tubuh tanpa sumber energi dan jiwa. Kehendaknya hanyalah membunuh. Tapi yang benar-benar kuat bukanlah sayap ungu di belakangnya atau tubuh fisiknya. Kekuatannya berasal dari keinginan kuatnya yang akan selalu ada di dalam tubuh fisiknya. Pada saat berikutnya, Xiaoyan berteriak.
Yao Beng. Cahaya di mata Xiaoyan berubah dan dia masih bisa melihat Valkyrie bersayap ungu berhenti. Tetapi waktu berhentinya sangat singkat sehingga tidak bisa memberi Xiaoyan waktu untuk menyerang. Sebaliknya, Valkyrie bersayap ungu menyerang lagi. Sayap ungunya mendesing melewatinya lagi dan sayap kanan Xiaoyan melangkah maju untuk memblokir sesaat, tetapi terputus lagi. Sayap Valkyrie langsung terpotong dan sayap Valkyrie yang rusak berubah menjadi titik cahaya dan menempel di punggung Xiaoyan lagi. Cahayanya redup dan sepertinya tidak ada cara menggunakannya lagi untuk sementara waktu. 7 langkah Dewa Pembunuh, teriak Xiaoyan dan mengambil 7 langkah berturut-turut. 7 hantu agung mengembun di langit dan langsung menuju Valkyrie bersayap ungu. Alam api Dewa Segudang, tebasan kehampaan. Dengan restu jumlah latar belakang energi asal yang besar, keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh Xiaoyan lebih kuat dari sebelumnya. Lautan api meletus dari tubuh Xiaoyan dan dalam sekejap bola api yang menutupi jarak ratusan mil terbentuk. Xiaoyan mengangkat penguasa berat Xuan, kemudian Bayan bergegas menyelimuti penguasa berat Xuan dengan panik dan dalam sekejap penguasa berat Xuan itu memancarkan cahaya yang membakar dan menebas 3 kali berturut-turut. Api menyelimuti Valkyrie bersayap ungu, tetapi bahkan dengan serangan sengit dari Xiaoyan, itu masih membuat Xiaoyan yang mundur. Pada saat berikutnya, tubuh Valkyrie bersayap ungu langsung berubah menjadi seberkas cahaya ungu dengan sayapnya yang membungkus tubuhnya. Sosoknya berubah menjadi pelangi panjang, menembus 7 langkah Dewa Pembunuh dalam sekejap. Kemudian, api mengalir ke tubuh Valkyrie bersayap ungu, tetapi sosok yang terakhir hanya sedikit stagnan. Api Xiaoyan benar-benar terhalang oleh sayap ungunya dan tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut dan ketika dia melihat Valkyrie bersayap ungu, tidak ada keraguan dalam hal kekuatan tempur. Dia lebih agresif daripada Valkyrie bersayap hitam dan dia sepertinya tidak akan berhenti sebelum membunuh targetnya. Bayan, apakah kamu berani bertarung dengannya? Xiaoyan tersenyum kecut. Kekuatan tempur Valkyrie bersayap ungu benar-benar melebihi batas yang bisa ditangani Xiaoyan. Jadi, Xiaoyan berencana menyerahkan tubuhnya ke Bayan untuk membiarkannya mencobanya. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya di mata Xiaoyan memudar dan matanya terbuka dan tertutup dan segera diselimuti api putih. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Bayan dianggap sebagai bos yang sebenarnya, tetapi lebih untuk membantu tuannya dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan tubuh. Kekuatan yang dapat diberikannya bergantung pada kekuatan tubuh utama itu sendiri. Setelah mengambil alih tubuh fisik Xiaoyan, Bayan membuang penguasa berat Xuan karena dia tidak tertarik dengan senjata. Sayap, Bayan bergumam, sepertinya sangat terinspirasi. Di belakang Xiaoyan, Bayan memadat dan berubah menjadi sayap yang menyala. Dengan kejutan yang tiba-tiba, kecepatannya benar-benar meningkat. Bayan bergegas menuju Valkyrie bersayap ungu seperti kepalan besi, seolah-olah dia bertekad untuk menang. Sumber energi agung di tubuh Xiaoyan berubah menjadi aliran api putih yang stabil dan begitu dia mengangkat tangannya, dia menyelimuti Valkyrie bersayap ungu menjadi bola api. Ledakan! Teriak Bayan. Bola api meledak dalam sekejap dan sosok Valkyrie bersayap ungu muncul, tetapi dia membeku di tempat. Bayan segera bergerak dan mendekati wanita bersayap ungu itu dengan kecepatan tercepat. Kemudian dia mengangkat tinjunya, api berkumpul di tinjunya dan langsung meninju kepalanya. Melihat tinju itu mendekat dan hendak mengenai kepala Valkyrie bersayap ungu, tiba-tiba
yang terakhir mengangkat kepalanya dan mata Bayan tiba-tiba membelalak. Tinju Bayan akhirnya mengenai sayap yang tiba-tiba menghalanginya dan api keluar. Tetapi tanpa kecuali serangan ini sepenuhnya diblokir oleh sayap Valkyrie ungu. Saat berikutnya ada tombak panjang yang menembus tubuh Xiaoyan di beberapa titik. Segera Bayan menembak mundur dengan kecepatan tinggi. Api putih di pupil Xiaoyan dengan cepat menghilang dan Xiaoyan mengambil alih tubuh fisiknya lagi. Aku tidak bisa bertarung lagi. Bayan menanggapi Xiaoyan tanpa daya. Sejauh ini, setelah Bayan hampir mengambil alih tubuh Xiaoyan, hampir semua pertempuran yang dilaluinya dapat diselesaikan dengan mudah dan hanya beberapa langkah saja. Xiaoyan menembak ke belakang tanpa jeda dan terus merengsek ke ujung. Setelah Xiaoyan menyapu mundur ke belakang 100 kaki, terdengar suara angin kencang di belakangnya dan bahkan dentuman sonik bergema melewatinya. Sosok Valkyrie bersayap ungu tiba-tiba muncul di atas Xiaoyan dan sosoknya terbang ke arah Xiaoyan dengan kecepatan sangat cepat. Sosok Xiaoyan segera berbalik dan segera mengeluarkan penguasa berat Suan untuk memblokirnya. Lonceng Taichu pada saat yang sama, sosoknya bersinar terang dan lonceng emas menyelimuti Xiaoyan. Dengan suara tumpul, lonceng Taichu runtuh lagi dan serangan Valkyrie bersayap ungu jatuh dengan keras ke 8 penguasa berat Suan. Adapun sosok Xiaoyan, dia jatuh lurus dari udara, menghantam tanah dengan keras dan membentuk lubang yang besar. Valkyrie sayap ungu tidak berhenti di situ. Dia sepertinya masih merasakan napas hidup Xiaoyan dan setelah sayapnya bergetar lagi, dia juga bergegas ke dalam lubang besar itu. Ada awan asap dan debu di dalam lubang. Saat ini terdengar suara serangan terus-menerus dan suara pengeboman lubang terus bergema. Setelah beberapa saat, sosok Valkyrie bersayap ungu muncul di atas asap dan debu. Melihat lubang itu sebentar, sayapnya bergetar dan dia pergi. Adapun asap dan debu di dalam lubang butuh waktu lama untuk menghilang. Pada saat ini, pria misterius di gunung itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah utara dan sedikit mengeringit. Apakah dia mati? Sayang sekali. Kekuatan tempur Valkyrie bersayap ungu memang lebih tinggi daripada sayap hitam. Mengejar kekuatan itu bagus, tapi itu melebihi apa yang dapat kamu tanggung. Kamu akhirnya menanggung konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Tatapan aneh di mata pria misterius di gunung itu menghilang sesaat dan dia kembali ke ketidakpeduliannya yang semula setelah beberapa saat dan tidak ada perubahan emosi di wajahnya. Di sisi timur, melihat tirai tipis, lelaki tua kurus itu terkejut sesaat dan kemudian tertawa terbahak-bahak di saat berikutnya. Lihat, dia sudah mati. Orang tua itu senang. Selama Xiaoyan mati, matanya menunjukkan kepuasan. Luotian yang terkubur di tanah dengan hanya kepalanya yang menonjol, tiba-tiba menciutkan matanya. Melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Asap dan debu di lubang menghilang perlahan setelah waktu yang lama. Ketika dia melihat gambar di lubang besar dengan jelas, pupil mata Luotian menyusut seukuran mata jarum. Ada sepotong tanah berlumuran darah di dalamnya. Di sana tidak ada yang terlihat, hanya daging cincang, lengan, dan paha. Mayat yang tidak hancur semuanya berasal dari Yang Mulia dan sisa yang hancur adalah milik Xiaoyan. Pada saat ini, seseorang masih dapat melihat tangan yang terpenggal memegang labu dengan erat, tetapi tidak ada yang lain. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin dia kalah. Suara Luotian segera menjadi serak. Di dalam hatinya, Yang Mulia adalah keyakinan tertingginya. Melihat gambar di depannya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Xiaoyan telah mati.
dan sudah menjadi fakta yang tak bisa terbantahkan. Jangan khawatir, karena dia telah mati. Dengan menjadi seorang master akan membuatmu menjadi orang terhormat kedua di dunia sensi. Kamu harus percaya bisa menjadi seorang master, dan aku pasti akan membantumu melakukannya. Pria tua kurus berkata dengan senyum di wajahnya. Sepertinya saingan cintanya telah diberantas. Pria tua kurus itu memandang Luo Tian yang berwajah berat dan segera berhenti tertawa, dan ekspresinya menjadi serius. Jangan sedih murid, sebagai seorang guru aku tahu kamu sangat sedih, tetapi masalah ini telah berakhir, jadi aku hanya bisa berduka untuknya dalam diam. Pria tua kurus itu sedikit mengerinyit, berpura-pura memiliki empati di hatinya, tetapi otot-otot yang terlihat di sudut mulutnya tetap sama, dan itu sulit untuk disembunyikan. Apakah itu lucu? Luo Tian berkata dengan dingin. Lelaki tua kurus itu mengencangkan ekspresinya dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Jangan khawatir, kamu telah menerima pelatihan profesional sebagai master, dan aku tidak akan pernah tertawa kecuali. Sebelum lelaki tua kurus itu selesai berbicara, dia berbalik dan mengeluarkan suara kuk-kuk-kuk, dan tawa itu keluar dari mulutnya. Jika kamu tertawa lagi, aku akan meledakkan diriku, kata Luo Tian dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, lelaki tua kurus itu segera berbalik untuk melihat Luo Tian. Master, tenanglah, aku akan berhenti tertawa. Pria tua kurus itu sepertinya sangat takut pada Luo Tian saat ini. Karena ini bukan pertama kalinya Luo Tian memilih meledakkan dirinya untuk mengakhiri hidupnya, dan diselamatkan oleh lelaki tua ini berulang kali. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.